45 sepertiganya buat tidur, sepertiga berapa? 16 tahun. Berarti umur kita tinggal 30 yang untuk cari duit, untuk jalan-jalan, untuk moge-mogean berapa jam? Untuk jalan sana jalan sini ke luar negeri, main-main sana sini ketemu orang berapa jam? Banyak. Kita panjangnya kita investasikan untuk cari duit, kerja keluar pagi pulang sore, diskusi sana rapat sini untuk ngurusin kerjaan, cari duit juga habis waktu banyak. Baik, untuk Allah, untuk akhirat, renungkan untuk akhirat berapa jam sehari? Coba kita renungkan sehari kita berapa jam? Baik, contohnya ikut pengajian, jadi panitia pengajian, baca Quran, sholat malam kalau bangun, ya. Kemudian dengar YouTube pengajian, tidak banyak dalam sehari. Jadi amal akhirat kita itu pun masih banyak terkontaminasi dengan ria, ujub, ingin dianggap, makanya publish dulu, ingin di like, dikasih jempol kaki, jempol tangan, ya. Terus yang ikhlas tinggal sedikit, nggak banyak. Inilah yang sedikit ini yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan surga. Semakin banyak amal soleh maka surga semakin tinggi. Jadi saya ajak atau Ibnu Qayyim mengajak kita untuk merenung. Terlalu banyak kita lalai. Belum yang digunakan untuk maksiat. Ada nggak waktu buat maksiat? Ada. Nonton film Korea berapa jam? Film India berapa jam? Nonton acara ghibah dan namimah, bongkar-bongkaran aib-aib orang di medsos banyak. Ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut komentar banyak. Terus kita mau beli surga pakai apa? Umur kita sedikit kalau kita, maka perlu kita persiapan yang matang. Dari situ Allah mengatakan agar kita muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka setiap jiwa melihat apa yang sudah dia kerjakan selama ini untuk masa depannya. Untuk hari akhirnya dia sekarang renungkan apa yang sudah dia kerjakan. Umurnya sudah 45, sudah 50, sudah 60, apa sih injazat atau produktivitas akhirat apa yang sudah dia kerjakan untuk akhirat. Coba renungkan, saya sudah ngapain? Berbakti sama orang tua juga nggak jelas. Perhatian sama anak, Quran berapa kali khatam juga nggak tahu. Sedekah masih banyak perhitungan. Sama tetangga juga tidak ada hubungan, kurang baik. Kakak dan adik silaturahmi belum begitu jalan. Tapi renungkan. Bukannya kita dibuat putus asa oleh Ibnu Jauzi. Tidak ada kata terlambat, tapi agar kau maksimal di sisa umurmu. Agar kau maksimal. Karena kematian misteri bisa datang tiba-tiba. Maka pertama langkah agar kita persiapkan, kita sadari waktu kita ini cuma tinggal sebentar. Waktu memang banyak, mungkin kita rasa umur kita masih banyak, tapi untuk dunia yang banyak. Untuk akhirat benar-benar kita lakukan karena Allah. Coba sedikit terus terang. Kemudian kita kegiatan, saya ini karena ingin beli ini, saya kerja di karena ingin beli ini, saya ini kan. Yang untuk Allah, karena Allah tidak banyak. Maka di antara cara persiapan adalah muhasabah. Kalau kita bahasa kita namanya evaluasi diri. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap jiwa hendaknya melihat kembali, merenungkan kembali apa yang telah dia kerjakan di masa lalunya, untuk masa depannya di akhirat. Jika tidak dia melakukan ini, maka dia akan banyak penyesalan. Makanya Allah sebutkan dengan penyesalan semua orang pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Ketika dihadirkan neraka jahanam pada hari kiamat kelak, maka pada hari itu setiap manusia yatadzakar akan ingat dan sadar. Kemudian setiap jiwa akan berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu di dunia saya melakukan amal soleh untuk kehidupanku sekarang di akhirat. Tapi sudah terlambat. Dia cuma mengatakan ya laitani, amboi, aduhai, seandainya. Makanya Allah menamakan dengan hari akhirat dengan yaumal hasrah, hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrah idh qudiyal amr wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Berilah peringatan kepada mereka tentang yaumal hasrah, hari penyesalan. Itu hari kiamat.
yang siapa yang menyesal? Semua orang, termasuk kita semua. Kita semua pasti menyesal. Orang kafir menyesal, pelaku maksiat menyesal. Yang menghatamkan film Korea pasti menyesal. Menghatamkan film India juga pasti menyesal. Yang menghatamkan waktunya untuk musik-musik dan joget-jogetan pasti menyesal. Yang komentar habis-habisan di medsos juga menyesal. Dia komentar mati-mati sana mati sini, menyesal. Yang ribut sana ribut sini karena dunia, karena jabatan pasti menyesal. Bukankah Nabi mengatakan hati-hati dengan jabatan? Khizyun wa nadamah yaumil qiyamah adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Ribut tuduh sana tuduh sini bukan karena akhirat, tapi karena jasa dunia yang belum tentu buat dia bahagia. Ini banyak menyesal, pasti banyak menyesal. Nah, supaya kita berkurang penyesalannya, kita evaluasi sama-sama. Saya harus evaluasi, antum harus evaluasi, ibu-ibu harus evaluasi. Yang sibuk beli barang-barang mewah pasti menyesal. Yang tiap hari membeli suami pasti apa? Menyesal. Yang tiap hari kerjanya ke mall juga menyesal. Jangan kurangi penyesalan kita, kurangi dengan persiapan. Maka saya katakan tahapan pertama adalah kita menyadari bahwasanya sisa waktu kita tidak banyak, sehingga kita pelit dengan waktu. Karena modalnya adalah waktu. Kalau ada waktu baru kita bisa beramal. Tidak ada waktu gimana bisa beramal? Ada perkataan ini dari Ibrahim At-Taimiyyi. Dia berkata, Ibrahim At-Taimiyyi berkata, "Masaltu nafsi fil jannah, aqulu min himaya." Aku menghayalkan diriku sedang di surga di hari akhirat. Aku lagi di surga. Lalu aku makan buah-buah yang ada di surga. Wa asyrabu min anhariha. Aku minum dari sungai-sungai yang ada di surga. Betapa indahnya kehidupan itu. Tsumma masaltu nafsi fil nar. Lalu aku membayangkan seandainya aku masuk neraka, waliyadzubillah. Aku min zakumina. Aku makan dari buah zakum. Wa asyrabu min fadidiha, dan aku minum dari nanah-nanah luka-luka penghuni neraka. Wa u'aliju salasilaha wa aghlalah, dan aku menghadapi rantai yang diikatkan padaku, belenggu yang dipasang di leherku. Faqultu li nafsi, ay nafs, ayu syai'in turidin. Maka aku berkata kepada jiwaku ketika itu, seandainya aku sedang di neraka jahanam, kau ingin apa wahai jiwaku? Maka jiwaku pasti berkata, uridu an uradda ila dunya fa a'mal salihan. Aku ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Demikian juga seandainya aku sedang di surga, jika aku bertanya kepada jiwaku, apa yang kau inginkan oleh jiwaku? Aku ingin kembali ke dunia untuk tambah amal saleh. Kalau aku lagi di neraka, aku bertanya pada jiwaku, apa yang kau inginkan? Sedangkan kau sedang di neraka, aku ingin kembali di dunia untuk beramal saleh. Maka Ibrahim rahimahullah berkata, fa anti fil ummiyati fa'mali. Kau sekarang sedang dalam angan-anganmu, kau sedang di dunia, maka beramal. Ya, sibukkanlah dengan bagaimana kau di alam barzah. Jangan kalau sibuk dengan urusan orang, sibuk urusan orang, kita nggak tahu nasib kita bagaimana. Kita ini masing-masing nanti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan datang sendiri-sendiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngajak-ngajak istri ketemu Allah bareng-bareng, ngajak-ngajak teman kita sendiri-sendiri. Masing-masing bertanggung jawabkan apa? Amal saleh. Kan terlalu banyak orang mikir kamu bagaimana, kalau mati sekarang bagaimana, siap atau tidak. Dari sini maka ada beberapa mungkin amal soleh yang kita tekankan. Intinya seluruh amal soleh itu kita lakukan. Selama itu amal soleh lakukanlah. Tapi ada beberapa amal soleh yang tadi kita tekankan, persiapan untuk meninggal dunia. Yang pertama ikhwan yang sangat penting adalah taubat. Jangan pernah meninggalkan taubat dengan persyaratannya. Jangan pernah meninggalkan taubat dengan persyaratannya. Taubat syaratnya 3. Al-idlam, meninggalkan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, al-azm al-adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Taubat ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah.
Begitu dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah sampai Allah mentakdirkan manusia pasti berdosa. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum thumma ja'a biqaumin yudhnibun fa yastaghfirullah fa yaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak pernah berdosa, Allah akan sirnakan kalian, hilang kalian semua. Lalu Allah datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka bertaubat, lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Saking cintanya Allah kepada ibadah taubat, Allah mentakdirkan sebagian hamba berdosa. Makanya Nabi berkata, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam suka melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya berdosa yang suka bertaubat. Inna Allaha yuhibbut tawwabina, sungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertaubat. Taubat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ibadah yang disukai oleh Allah. Bahkan dianjurkan untuk seluruh manusia. Para nabi pun sudah bertobat. Apalagi kita yang banyak dosanya. Hendaknya sering kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya dia ada ibadah yang paling dibenci oleh syaitan. Kenapa dibenci oleh syaitan? Karena hasil kerjaannya gagal semuanya. Bayangkan syaitan menjebak seseorang, orang ini berzina, merampok, membunuh, melakukan maksiat. Di ujung hayatnya dia bertobat. Syaitan ngenes enggak? Gigit jari. Ini sudah puluhan tahun bermaksiat, kita lagi cenderung neraka, tahu di penghujung hayat dia bertobat. Semua usaha dia sia-sia. Lihatlah bagaimana penyihir Fir'aun, para penyihir Fir'aun, yang kerjaan mereka mungkin puluhan tahun adalah mencari nafkah dengan melakukan syirik akbar, melakukan sihir. Ternyata di penghujung hayatnya, fa'ulqiya as-saharatu sujada, mereka sujud pada Allah. Qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Beriman tidak sampai sehari, tidak sampai satu siang, dibunuh oleh Fir'aun, masuk surga. Gagal setan selama ini. Karena kita tidak tahu kapan kita bakalan mati, maka seringlah bertobat. Jangan pernah menunda tobat. Apa kata seorang penyair? Bahwasanya kematian tiba-tiba kata penyair tersebutnya, man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi. Tak ada dari asbab wal mutwah. Siapa yang tidak meninggal karena pedang, dia selamat, tidak dibunuh oleh pedang, dia akan mati dengan sebab yang lain. Dan sebab kematian sangat banyak, semuanya menuju pada tujuan sama-sama mati. Taruhlah pada diri kita ada 1000 sebab kematian. Bukankah sebab kematian banyak? Banyak. Ketabrak mobil mati, ya. Sakit mati, ya. Jatuh dari tempat tinggi juga mati, ya. Serangan jantung mati, penyakit dengan berbagai macam bentuknya. Sebab kematian banyak, dibunuh orang mati, dijamret orang mati, nakal orang mati, berjihad juga mati, ya. Sebab kematian banyak, segala kumpulin, sebab orang mati banyak sekali. Tapi kalau anda bisa berhasil lolos dari satu sebab, masih ada sebab lain nanti. Taruhlah anda olahragawan supaya tidak sakit, ada olahraga, ada sehat. Atau juga mati, kenapa? Waktunya mati sudah tua. Memang kalau olahraga terus muda terus enggak, ada waktunya juga mati. Kata Nabi, semua penyakit itu sembuh kecuali tua, tentu selesai. Anda sudah olahraga sehat-sehat, atau ketabrak mobil, selesai mati. Anda olahraga sehat-sehat, terlalu sehat, tubuh tidak bisa meledak, terlalu sehat, mati. Jadi kita mati kapan saja. Mati kapan saja. Karena kalau kita tahu kita bisa mati kapan saja, tidur aja bisa mati. Orang tidur gak bangun-bangun banyak, tidur gak bangun mati. Oleh karenanya kalau lagi maksiat segera bertobat. Jangan bilang saya maksiat malam ini, besok habis subuh saya bertobat, sholat subuh. Ya akhirnya tidur belum tentu bangun subuh. Bagaimana seorang meninggal subuh khatimah sebelum meninggal bermaksiat dan belum sempat bertobat lagi. Maka maksiat kapan saja, jangan lupa bertobat, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ini bekal utama untuk menghadap kematian, senantiasa bertobat. Makanya di antara zikir yang dianjurkan, Rabbighfirli, astaghfirullah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Rasulullah berkata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang mendapat dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Itu kalau di mana istighfar. Kalau dosa kita banyak. Dosa pandangan juga yang tidak, mendengar yang tidak, dosa terhadap istri, dosa terhadap anak-anak, kurang perhatian sama anak-anak, tidak perhatian sama istri, dosa terhadap suami, bangga sama suami, tidak berterima kasih kepada suami, menuntut suami macam-macam, dosa banyak. Dosa terhadap terkait dengan orang tua, banyak dosa kita ini diliputi oleh dosa. Tapi bagi itu yang paling beruntung yang sering apa? Istighfar. Astagfirullah. Baik, ini yang pertama. Jangan lupa untuk sering bertobat. Yang kedua, kalau punya masalah sama orang, segera selesaikan di dunia. Punya masalah sama orang, segera selesaikan di dunia sebelum kita disidang oleh Allah di akhirat. Kita berusaha tidak punya masalah, tapi itu mustahil. Kita pasti punya masalah. Namanya kita berinteraksi dengan manusia tidak selalu nyaman. Masalah tersebut bisa saja terhadap orang dekat kita. Punya masalah sama ibu, punya masalah sama ayah, punya masalah sama anak-anak, punya masalah sama pasangan hidup, sama suami, punya masalah sama istri, punya masalah sama tetangga. Usahakan kalau ada masalah selesaikan. Kalaupun tidak selesai, pastikan kamu di posisi yang benar. Pastikan. Jangan sampai meninggal dalam kondisi zalim. Kenapa? Karena dia berkata, "Al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk adalah kesulitan. Ya, yang bertumpuk-tumpuk sejak kau dibangkitkan, mengalami kesulitan dibangkitkan, disidang, dihisab, dimizan, semuanya susah. Karena meninggal dalam kondisi memberi orang lain. Ada yang mengatakan dzulumatul yaumil qiyamah, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk ketika kau melewati sirat. Ujian terakhir, masuk surga atau neraka. Kalau mau masuk surga harus jalannya harus kelihatan supaya bisa lewat. Kalau gelap nggak kelihatan jalan, jatuh. Makanya orang beriman dikasih cahaya, semakin besar imannya semakin tinggi cahayanya. Ada cahaya seperti pohon-pohon, ada yang seperti gunung, dia jalan dengan jelas dia lewat. Tapi kalau zalim, ambil harta orang, nipu orang, jual barang tidak beres, jual jasa tidak beres, aduh repot. Jual mobil, ternyata mobilnya banyak rusaknya, tidak dibilang-bilang. Zalim atau tidak? Jual jasa travel, katanya bintang 5, ternyata sampai di Mekah bintang 7. Zalim atau tidak? Zalim. Sebagai seorang suami tidak perhatian sama istri, kebutuhan nafkah batin lahirnya tidak dipenuhi. Zalim atau tidak? Zalim. Seorang istri sudah nafkahi oleh suaminya, ternyata tidak taat kepada suaminya. Zalim atau tidak? Zalim. Tidak memberikan hak suaminya. Zalim itu apa? Menahan hak orang lain. Itu zalim. Anak-anak tidak diperhatikan, dikasih kesenangan aja, diberikan HP, diberikan mainan, semua dikirim, tapi tidak diarahkan, tidak diajarkan, tidak dinasihati. Zalim, tidak amanah kepada sang anak. Amanah dari Allah tidak kita tunaikan. Mengerikan. Punya masalah sama orang, punya masalah sama kakak, silaturahmi terputus. Oleh karenanya, kalau kita sebelum meninggal semua masalah sudah selesai. Aku sekarang punya masalah sama siapa? Coba renungkan. Ada nggak punya masalah sama saya? Pasti ada. Coba tuh renungkan. Ada nggak orang punya masalah sama kita? Atau antum tidak pernah bermasalah? Yang jadi masalah orang yang suka merupakan masalah itu repot. Udah zalim orang lupa, zalim orang lupa, zalim orang lupa. Lupa melulu. Makanya di antara pernyataan yang disampaikan oleh Al-Qadiyah, salah seorang ulama, Qadiyah atau Al-Basri ketika bicara Sahih Muslim tentang orang yang melupakan kezalimannya. Ketika dia berbicara tentang sahibul maksim, penarik pajak, bicara tentang masalah orang menarik pajak tidak ada timbal balik, tidak punya hak dari pajak sengawurnya, maka dia bilang penarik pajak ini susah untuk diterima tobatnya. Kenapa susah diterima tobatnya? Karena terlalu banyak orang dia pajakin dan dia lupa. Terlalu banyak orang dia pajakin, terlalu banyak orang dia zalimi dan dia lupa siapa saja yang dia zalimi. Nah, seperti ini di mana mau diampuni kita kurang. Nah, antum kalau punya masalah jangan sok-sok lupa.
Coba ingat-ingat kembali, saya pernah ngambil duit siapa, saya pernah nyolong uang siapa, saya pernah kerjasama invest sama seseorang, saya dolim atau dia dolimi saya. Kalau antum ada masalah, pastikan antum yang benar, karena pasti disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika antum salah, segera selesaikan sebelum meninggal. Kalau tidak, kesulitan yang akan dihadapi pada hari yang akan. Tapi di antara mungkin yang perlu dipersiapkan untuk bertemu dengan kematian secara umum, ini adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyebutkan tentang haji, kata Allah, wa tazawwadu, kalau kalian haji berbekal, karena haji itu perjalanan dari tanah air menuju ke tanah suci, balik lagi butuh bekal. Bekal untuk ditinggalkan buat keluarga selama kita perjalanan, bekal buat kita selama perjalanan, baru wajib haji. Kalau tidak punya bekal untuk keluarga ditinggal, bekal untuk perjalanan, tidak wajib haji. Maka perjalanan dunia itu butuh bekal. Tapi Allah mengingatkan tentang ada perjalanan lain, itu perjalanan menuju akhirat. Kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal dalam perjalanan akhirat adalah apa? Ketakwaan. Makanya Ibnu Qayyim menulis buku judulnya Zadul Ma'ad, yaitu bekal hari kebangkitan. Itu bekal kematian. Dia jelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi. Inilah jalan ketakwaan, ikuti sunnah Nabi, tinggalkan maksiat. Ini yang sering kita lalaikan, takwa. Takwa kalimat ringan. Sering kita dengar khatib-khatib sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai beriman, bertakwalah sebenar takwa. Tapi terkadang hanya sekedar lewat begitu saja, saking sering kita dengar. Dahulu sebutkan bagaimana Abu Hanifah ditegur oleh seorang, ittaqillah, jadi bertakwalah kepada Allah. Kalau kau salah, yang salah banyak orang, langsung gemetar, langsung sakit. Kalimat takwa bukan kalimat kebaikan. Apa itu takwa? Takwa adalah meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus dalam hidup ini harus serius kenali dosa-dosa. Banyak dosa yang kita belum tahu itu dosa. Harus kita belajar agar kita bisa menghindar. Ini duri, tapi kita tidak tahu itu duri. Kita injak, tubuh kita semakin luka. Maka harus kita tahu mana duri yang dilarang. Belajar. Oh, ini ternyata nggak boleh, ini ternyata boleh, ini ternyata nggak boleh. Harus belajar. Bahkan sebagian yang sudah kita tahu itu dosa itu masih kita lakukan karena lemahnya iman. Maka takwa adalah meninggalkan kemaksiatan, dosa kecil maupun besar. Khalidunu basokiro wa kabiro wa dzaka tuqa. Tinggalkan dosa-dosa kecil maupun besar, itulah hakikat ketakwaan. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqarati dzunub, waspadalah kalian dari dosa-dosa yang kalian remehkan. Ya, karena dosa-dosa tersebut kalau sudah ijtama'na ala rajul ahlaknahu, kalau dosa tersebut sudah berkumpul pada seorang, akan binasa orang tersebut. Ibarat orang mengumpulkan kayu bakar kecil dan banyak menjadi api yang besar. Dan dosa-dosa kecil ini banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ini terbiasa melihat yang haram, melihat wanita terbuka auratnya adalah hal yang biasa. Gibah namimah hal yang biasa. Dengan musik-musik adalah hal biasa. Kita terbiasa. Maka kita berusaha bertakwa sehingga ini merupakan bekal yang paling utama untuk menghadapi kematian. Yang terakhir yang saya sampaikan pada mobil ini, hati-hati ada ghaflah. Jangan ghaflah. Ghaflah itu lupa dengan hari akhirat. Lupa dengan hari akhirat. Kalau kita lupa dengan hari akhirat, itu yang buat kita akhirnya membuang-buang umur kita. Kenapa kita lupa bahwa kita ini sedang menuju kematian? Allah mengatakan tadi, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan, yaitu hari kiamat. Banyak orang menyesal. Qudiyal amru, ketika semua perkara diputuskan, wa hum fi ghaflah, sementara mereka dalam kondisi lalai. Allah SWT berfirman dalam Qaf, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia. Yang ciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami tahu apa yang bergulir dalam hatinya, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah tahu, alimun bidati sudur, Allah tahu apa yang terjadi dalam hati kita. Jadi semua Allah catat. Bukan cuma yang kita lihat saja, bukan cuma yang kita lakukan saja yang tercatat, yang bergulir dalam hati juga Allah tahu. Kata Allah, "Alamu anallah ya'lamu ma fi anfusikum fadaru." Ketahuilah, Allah tahu apa yang bergulir dalam hati kalian, waspadalah. Hati sombong, riya, meremehkan orang, suudzon, hasad, dengki, ini semua Allah tahu. Sebagaimana kebaikan juga, ikhlas, jujur, memaafkan, Allah tahu. Terus Allah mengatakan, Wanan aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat lagi. Ia talaqqal mutalaqiyani an al-yamin wa al-shimali qa'id. Ketika dua malaikat duduk di kanan dan kiri, raqibun atid hadir dan siapa? Menulis. Mana fitu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu ucapan pun kecuali dicatat. Tidak ada satu ucapan kecuali dicatat. Tidak ada satu pandangan pun kecuali dicatat. Tidak ada satu pandangan pun kecuali dicatat. Tidak ada satu ketikan komentar pun kecuali dicatat. Tidak ada satu pun yang kita bikin kecuali dicatat. Sehingga maksud saya, Allah ingatkan semua dicatat. Jadi jangan lalai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Jangan sakratul maut bil haq." Kemudian datang sakratul maut dengan kebenaran, pasti datang. Zalika ma kunta minhu tahid. Ini yang selalu kau berusaha menghindarinya. Kau tidak ingin sakratul maut, olahraga, pergi ke rumah sakit supaya tidak mati kan? Nanti akan datang. Olahraga, main pingpong, main bulu tangkis, main apa lagi? Tenis lapangan, jogging, maraton. Buat apa itu semua? Supaya tidak mati. Ini yang kalian dulu menghindar, tapi kok punya datang akan datang. Mau sedang olahraga, mau sedang tidur, mau sedang main bulu tangkis, main tenis. Sudah banyak kita sering lihat. Sedang main tenis, lapangan meninggal di lapangan. Pernah dengar nggak? Ada orang yang saya kenal dekat meninggal di dia. Main badminton meninggal di lapangan juga ada. Dan sering kita dengar. Lagi jogging meninggal juga ada. Lagi main sepeda, apalagi banyak yang meninggal. Padahal dia main sepeda, dia jogging untuk menghindar dari kematian, tetapi kematian datang di saat dia berusaha menghindarinya. Kata Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah kematian yang kau lari darinya, dia datang. Kau jogging supaya tidak mati kan? Datang. Seketika kau sedang jogging. Masih penting. Ada yang sedang maksiat, sedang berzina meninggal, lebih parah lagi. Baik, dapat kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika ma kunta minhu tahid." Kemudian kata Allah, "Yauma yufiqhu fis-sur," dan ketika ditiupkan sangkakala. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang telah diingatkan, hari ajal yang Allah anjam. Kata Allah kemudian, "Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid." Maka setiap jiwa digiring oleh malaikat yang mengiring dan disaksi. Kata Allah, "Laqad kunta menuju neraka jahannam. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza." Kau dulu lalai dari ini semua. Lalai dari mengingat akhirat. Sehingga kau ngomong seenaknya, sehingga kau melihat seenaknya, sehingga kau mendengar seenaknya. Ini bahaya, lalai ini bahaya. Makanya seorang boleh menikmati dunia, tapi jangan banyak-banyak. Saking banyak dunia dia nikmati, dia lalai. Orang boleh punya mobil, boleh punya motor, boleh punya mobil, tapi terlalu indah rumahnya, terlalu indah mobilnya, terlalu indah perabotnya, lupa dengan akhirat, lupa. Lalai ini bikin kita masalah. Ketika kita lalai, kita merasa beribadah. Ketika kita lalai, kita merasa umur kita masih panjang. Maka akhirnya kita tidak persiapan. Ini yang kata Allah, ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu terlalu banyak syahwat yang kau ikuti sehingga kau lupa dengan hari kematian, hari akhirat. Terlalu banyak kesenangan yang kau ikuti sehingga kau lupa dengan hari akhirat. Menjadi seorang, silakan dari dunia ini
nikmati tapi jangan berlebihan. Nanti dia lahir dengan hari akhirat. Maka dalam sejarah kita saya sampaikan kepada dosen kita punya grup WhatsApp, grup lihat saya dalam kehidupan ini semakin dekat dengan Allah tidak. Kalau semakin lama tinggalkan grup. Jangan anggap ini grup membuat saya semakin apa? Lama. Tapi kalau saya masuk di grup ini saya semakin dekat dengan Allah. Saya merasa dekat dengan Allah. Saya merasa semakin bertakwa. Lanjutkan. Umur cuma sedikit. Umur cuma sedikit. Ini ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu masih banyak persiapan yang bisa kita lakukan. Seluruh amal soleh adalah persiapan. Tapi ini sekedar sebagian yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memiliki bekal terbaik untuk akhirat kita. Semoga kita dianugerahkan husnul khatimah. Semoga kita dikumpulkan di surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah taala bisawab. Mungkin sampai sini saya sampaikan. Kalau yang bertanya saya persilakan. Baik, Ustaz, masih ada sedikit waktu. Ada beberapa pertanyaan jamaah Ustaz sudah kami bacakan. Untuk pertama Ustaz, pertanyaan juga sedikit berbeda dari materi, tapi mungkin lebih jauh Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana caranya agar tidak membenci suami? Agar tidak membenci suami. Ana tersiksa dengan rasa ini dan saya takut masuk ke dalam neraka. Saya sudah berusaha tidak membencinya, tetapi tetap saja tidak bisa. Syukran jazakumullah khairan. Memang benar bahwasanya hati dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cinta bisa menjadi benci, bisa juga benci bisa menjadi apa? Cinta. Makanya dikatakan oleh riwayat dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya, jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi dia kau akan membencinya pada suatu hari. Dan bencilah seorang, jangan berlebihan. Benci boleh kalau ada sebab-sebabnya. Bisa jadi yang kau benci itu akan menjadi orang yang kau cintai. Hati bisa berubah. Nah, ketika seorang wanita tadinya mencintai suaminya, kemudian benci, dia cek kenapa benci. Ada sebab-sebab. Bisa jadi sebab dari suaminya, bisa jadi sebab dari dirinya. Contoh seorang wanita membenci suaminya, kenapa? Dia terlalu banyak melakukan studi banding misalnya. Dia lihat suami lain, dia lihat suami lain, dia lihat dengar cerita temannya tentang suaminya. Makanya saya bilang, bapak dan ibu-ibu kalau dapat pasangan yang soleh dan baik, jangan suka diceritakan sama orang lain. Bisa jadi suatu rumah tangga sudah bahagia gara-gara kita cerita, akhirnya menjadi tidak bahagia. Suaminya normal saja baik, menemui nafkah, ada waktunya jalan-jalan. Tapi temannya satu bilang, suami saya masya Allah, dia belikan saya ini, dia belikan saya ini, tiap hari dia bawakan ini, tiap hari dia belikan saya emas, tiap hari dia ajak saya ke mall. Akhirnya yang ini satu, berarti suami saya kurang bagus. Akhirnya dia mulai benci suaminya. Kenapa? Karena ada studi banding. Contoh, kalau lihat nonton film Korea, terus dia bandingkan dengan suaminya, ya agak repot kalau itu, agak repot. Ini wajah ganteng, bahkan cantik, bencong, keren. Dia suaminya hitam, aduh, pas-pasan, pesek, repot. Jadi terkadang kita membenci pasangan gara-gara kita yang salah, maka kita yang beristighfar, tidak berubah diri. Kita yang salah. Dan itu mungkin terjadi sebagaimana wanita terhadap suami terhadap istri juga bisa begitu. Terlalu banyak dia berselancar di dunia maya, dia tidak, istrinya kelihatan jelek. Padahal istrinya cantik, tapi karena terlalu banyak membuka wawasan, terlalu banyak komparasi. Saat itu berarti sebab kebencian adalah kita yang beristighfar. Tapi kalau ternyata sebab istri benci kepada suaminya karena suaminya yang mungkin tukang maksiat, mungkin kasar, KDRT, tinggal dia nasihati suaminya. Tidak dia terlibat kalau ternyata dia tidak bisa bertahan dengan suami seperti buat dia benci, ya boleh dia cerai, minta cerai. Tapi jujur kepada Allah, kenapa benci kepada suami dia? Karena saya atau karena dia?
Yang jelas setan sangat ingin terjadi perceraian. Setan yang dia bangga-banggakan terjadi perceraian. Dia senang kalau cerai. Karena kalau ada cerai banyak mudarat yang bisa setan timbulkan. Laki-laki sudah cerai terjadi berzina, perempuan sudah cerai terkapung-kapung, terkadang macam-macam. Anak-anak terbengkalai, nggak ada yang ngurus, sehingga masa depan mereka kacau. Setan senang. Maka berdoa kepada Allah, jujur sama diri sendiri. Saya benci suami saya, kenapa sih? Karena saya atau karena dia? Jujur sama Allah. Kalau karena diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Bertakwa kepada Allah, menangis, tinggalkan kemaksiatan yang biasa dilakukan, ya, agar kembali mencintai suami. Kalau suaminya ternyata yang salah, kita masih nasihati sebisa mungkin, panggil rasa semua, dia bisa berbuat baik sehingga kita cinta kembali. Tapi kalau tidak bisa, ya silakan terus, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz mohon. Sebelumnya, saya ada kisah ada seorang wanita. Saya dengar juga cerita tersebut. Dia lari dari rumahnya, dia pergi sama suaminya. Kemudian dia kabur ketika dia lewat suatu masjid, tiba-tiba ada dia dengar membaca laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia diciptakan dalam, kami telah menciptakan manusia dalam penuh kepayahan. Maka dia renungkan kembali. Namanya hidup pasti ada ujian. Saya kabur meninggalkan suami. Dengan saya hidup bersama suami yang penuh kekurangan, mana yang lebih afdal bagi akhirat? Maka dia renungkan, hidup ini pasti ada ujian. Dan kalau saya cerai dari suami, taruhlah karena suami yang salah, saya cerai. Coba renungkan lagi, saya cerai, kemudian apakah saya akan nyaman, lebih dekat dengan Allah, ataukah saya sabar menghadapi ujian ini? Maka dia perlu istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini pasti ada ujiannya. Saya lanjut. Ustaz mohon nasihatnya untuk seorang istri yang sudah berumur tapi masih sering maupun hobi scroll video di medsos yang tidak bermanfaat. Ulang seorang istri yang sudah berumur. Seorang istri yang masih hobi maupun sering nonton video di medsos yang video tidak bermanfaat, Ustaz. Sudah berumur kan? Sudah berumur, artinya mungkin sudah berapa? 30 atas. Berapa? 30 atas, Ustaz, enggak ada. Sudah berumur itu mungkin 50 ke atas. Itu syahwat. Kita semua punya syahwat. Terkadang kita kalahkan syahwat kita, terkadang kita yang ditawan oleh syahwat. Suka nonton yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak menghargai umurnya. Maka nasihati seorang suami pernah di sini diajak istrinya untuk terjebak dalam kegiatan bermanfaat. Banyak kegiatan bermanfaat sekarang, misalnya HSI, misalnya, atau ada kursus bahasa Arab atau dijadikan panitia. Ini dia punya kesibukan yang membuat dia bahagia. Karena kesibukan ketaatan juga mendatangkan kebahagiaan. Benar bahwasanya manusia mendatangkan kelezatan, tapi tidak mendatangkan apa? Kebahagiaan. Tapi kesibukan ketaatan mendatangkan kelezatan dan kebahagiaan. Buktinya apa? Ketaatan dengan kebahagiaan. Contohnya aja, tanya semua orang yang hajian. Sebelum hajian, padahal keluar duit banyak, capeknya banyak-banyak, ya kan? Sebelum hajian saja penantian rindu luar biasa. Waktu manasik luar biasa. Bayangkan. Duit keluar, tidak pikir-pikir. Sampai di Mekah Madinah luar biasa, capek sana, capek sini. Bahagia, pulang ingin haji lagi. Subhanallah. Saya katakan, duit habis, capek setengah mati, bisa jadi mati di sana, kepanasan, pulang mau haji lagi. Berarti dia bahagia nggak? Ini bukti bahwasanya ketaatan itu mendatangkan apa? Maka istri perlu dijebak. Dan kita mungkin salah juga kita jadi dia main medsos, kita tidak larang dia, ya. Akhirnya dia terbawa, akhirnya kita tegur, ambil HP dia, kita berhenti. Kamu kapan baca Quran? Agak tegas sedikit. Agak tegas apa? Sedikit. Kita temani kami baca Quran bareng. Agak dipaksa-paksa dikit, tapi dengan kelembutan. Ya, dia sedang terjebak dengan hawa nafsunya, tidak diarahkan. Insya Allah dengan doa dan pengarahan, insya Allah dia akan berubah. Allah Ta'ala bisawab. Selanjutnya Ustaz, bagaimana kita bisa meninggal tanpa hisab, atau amalan apakah yang bisa meringankan atau menghilangkan hisab kita? Supaya hisabnya kurang, banyak sedekah.
Jangan terlalu banyak aset. Kalau aset semakin banyak, hisab semakin apa? Semakin banyak. Makanya orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya 500 tahun masuk surga terlambat? Itu pun kalau masuk surga. Kalau masuk neraka masalah ya. Kalau masuk surga pun terlambat 500 tahun. Kenapa? Karena hisabnya kepanjangan. Saya sering sampaikan, bayangkan seorang hisabnya lebih panjang daripada umurnya hidup di dunia. Dia senang-senang dengan kenikmatan dunia mungkin 30 tahun, 40 tahun. Karena dia baru kaya umur 40 baru kaya, tewas umur 70. Berarti dia senang-senang berapa tahun? 30 tahun. Ternyata hisabnya 500 tahun. Waktu untuk dihisab lebih panjang daripada kenikmatan 30 tahun. Maka ini perkara yang memilukan. Karenanya kalau punya harta banyak, supaya ringan hisabnya, sedekahnya banyak. Kalau jarang sedekah, asetnya semakin banyak, hisabnya semakin apa? Semakin panjang. Oleh karena Rasulullah mengatakan, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, tidak lewat 3 hari, kecuali sudah saya sedekahkan semua, kecuali saya sisakan untuk bayar hutang. Kecuali saya asal holiday, kecuali sedikit yang saya sisanya akan saya sedekahkan. Rasulullah tidak ingin hisab banyak, misalnya ke sini. Oleh karenanya, jangan membuka pintu-pintu hisab kalau kita tidak ingin hisab panjang. Di antara yang membuka pintu hisab adalah terlalu banyak buka akun. Semakin banyak akun di TikTok, akun Instagram, akun Facebook, akun ini, akun ini, semakin banyak apa? Hisabnya. Semakin banyak grup, semakin banyak juga apa? Hisabnya. Maka kalau sebisa mungkin tidak membuka celah untuk kita semakin hisab, tidak usah. Dan amal yang bisa membuat kita ringan hisabnya yang paling bagus adalah tawakal. Selalu bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Dakwah tawakal, ngurus keluarga tawakal, ngurus usaha bertawakal, ngurus anak bertawakal, ibadah tawakal, haji tawakal, umrah tawakal, sholat tawakal, perjalanan tawakal, keluar rumah tawakal, masuk rumah tawakal, mau tidur tawakal. Jika sering seorang selalu bertawakal kepada Allah, maka hisabnya lebih ringan. Allah Ta'ala bisawab. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz izin bertanya, apabila ditinggal oleh keluarga kita dalam kondisi mendadak, apakah tergolong husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Dalam kondisi apa? Tapi ditinggal mendadak, mungkin tinggal mati mendadak, meninggal mendadak. Ya tergantung meninggalnya kayak apa. Mendadak lagi sholat ya bagus. Mendadak lagi baca Quran meninggal oke. Mendadak lagi nonton film Korea masalah. Jadi mendadak tidak ada masalah, cuma mendadak dalam kondisi apa. Jadi antara tanda-tanda hari kiamat maut al-mufajir, kematian yang tiba-tiba sering terjadi. Orang tiba-tiba orang setengah jam tapi dia dapat setengah jam tiba-tiba dia bilang astagfirullah Allahu akbar, bagus. Lagi kerja atau setengah, tapi sebelum mati dia berzikir kepada Allah. Maka mendadaknya bagaimana dulu? Allah alhamdulillah. Masih berapa pertanyaan? Masih cukup banyak kan? Biasa dari penanya, sungguh dunia terus-terusan membuat lalai. Ngobrol-ngobrol, sekol-sekol, kuliner-kulineran dan ulang-ulang ngobrol-ngobrol, kuliner-kuliner dan lain-lain. Gue banget itu ya. Ustaz, bagaimana agar kita betul-betul selalu fokus ibadah setiap saat, ingat akhirat setiap saat dan setiap detiknya. Mohon pencerahannya Ustaz, karena saya lalai terus menerus rasanya Ustaz. Kalau setiap saat kayaknya susah, kecuali pada nanti. Tetapi kurangi kegiatan scroll-scrollnya, kurangi kegiatan kulinernya, kurangi. Sebulan sekali oke lah. Teman-teman yang sama saya, kulinernya pas saya datang aja. Jangan tiap hari kuliner, karena kuliner itu ngabisin apa? Waktu. Kamu tidak larang. Sesekali walakin saatan ya Allah. Datang ke atas sama Nabi Rasulullah, kami kalau dekat engkau kami ingat akhirat seakan-akan surga depan kami. Kalau kami pulang ketemu anak istri kami lupa. Kata Nabi, walakin saatan sesekali ada saatnya istirahat, ada saatnya apa? Ngaji.
Tapi jangan terlalu sering main-main dulu. Jadi dikurangi jadwal kulinernya, jangan tiap hari. Jadwal ngobrolnya juga ketemu kawan, kita ngobrol, tapi tidak tiap hari kita ngobrol. Tiap hari ketemu kawan ngobrol, bahan ngobrolan habis, akhirnya mulai gibah, mulai bicara pemerintah, mulai bicara, akhirnya tidak terarah. Tapi kalau kita ketemu sekali-sekali bahagia. Bulan sekali ketemu, tiap hari juga nggak bagus, malah nggak jadi kawan, jadi musuh. Kita ini punya teman-teman yang sangat dekat, tidak tiap hari kita ketemu, bisa jadi sebulan sekali, jadi 2 bulan sekali, tapi kita dekat, kita merasa dekat. Makanya ada perkataan, kalau nggak salah Imam Ahmad, saya punya teman yang saya lebih cinta kepada dia daripada orang yang saya ketemu setiap hari. Maknanya seperti itu. Artinya bukan berarti kita setiap hari berarti, kecuali ada kegiatan tertentu. Seperti Nabi selalu bertemu dengan Abu Bakar setiap hari, karena ada kegiatan apa? Dakwah. Paham? Jadi kalau kita mau ketemu main-main, jangan tiap hari ya. Jadi tinggal kurangi scroll-scrollannya, kurangi klik-klikannya, kurangi kulinernya, kurangi ngobrolnya. Di antara cara kurangi ngobrol, kurangi grup WhatsApp itu grup ngobrol. Sudah kurangi aja, jangan banyak-banyak. Nggak terasa untuk punya grup, waktu tiap hari sibuk untuk maintenance grup. Baik, pertanyaan terakhir. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir. Ustaz, apakah seorang muslim yang lebih banyak pahalanya daripada dosanya mendapat siksa kubur? Apakah berdosa jika kita takut mati karena masih banyak dosanya dan juga takut akan siksa kubur? Kalau di akhirat jelas akan ada timbangan. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu, apa ayatnya? Bahwa fi isyatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hamiyah. Siapa yang lebih berat kebaikannya masuk surga. Siapa yang lebih berat dosanya masuk neraka. Dan ada manusia-manusia istawat hasanatu wa sayyi'atuhum. Dosa dan maksiatnya seimbang. Mereka ditahan dulu di tempat tinggi, mereka namanya ashabul a'raf. Sudah masuk surga, sudah masuk neraka. Mereka belum. Dan ujungnya mereka nanti masuk apa? Surga. Adapun di alam barzah, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Nabi mengabarkan ada sebagian orang disiksa karena dosa-dosa tertentu. Dan tentunya Nabi juga kabarkan ada orang dapat kenikmatan surga dengan amalan-amalan tertentu. Apakah hukumnya sama dengan di akhirat? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi kalau di akhirat jelas setelah kebangkitan ditimbang. Kalau timbangan mereka yang berat pasti masuk surga, tidak diazab, tidak diazab. Yang kedua apa yang tadi? Pertanyaan selanjutnya ya, di kertas yang sama. Takut mati karena banyak dosa, ini wajar lah, siapa? Udah banyak dosa nekat mati ya. Beda antara orang takut mati karena takut kehilangan dunia. Disebut dengan wahana, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Karena saking dia duniawi, saking bangun rumah terlalu bagus. Ada teman bikin kolam renang indah sekali, kolam renang indoor. Saya bilang jangan terlalu indah Pak, nanti susah matinya. Mau tinggalin, aduh ini bagus sekali, kita mau mati gak enak tinggalinnya. Biasa-biasa aja. Kalau perluan untuk renang, untuk olahraga silakan, tapi jangan terlalu apa? Indah. Kalau terlalu indah nanti mau mati, eman kalau bahasa apa? Sudah terlanjur kan? Tapi kalau mati, takut mati karena banyak dosa itu aja. Justru ketakutan tersebut yang buat kita harus memperbaiki diri. Takut tanpa ada aplikasi percuma. Saya takut mati tapi nggak berubah. Apa faktor apa fungsinya? Yang baik itu takut yang mengantarkan kepada perubahan. Dan demikian saja kajian kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.